Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu hidup sehat dan juga selalu berkelimpahan ya dalam Tuhan. Baik, sebelum kita mendengarkan renungan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari saya antarkan. Tuhan, terima kasih atas perlindungan-Mu dan juga penyertaan-Mu sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami dapat bangun dan juga kami pada pagi hari ini akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan, juga kami berterima kasih atas berkat-berkat-Mu yang tak berkesudahan dalam hidup kami. Tuhan, pada kesempatan hari ini kami akan mendengarkan renungan-Mu. Hadirlah dan juga semoga renungan ini menjadi pegangan kami dalam menjalankan kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami naikkan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita dari 1 Korintus 12 ayat yang ke-12 sampai ke-14. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang-orang Yunani, baik budak maupun orang-orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh tidak terdiri dari satu anggota, tapi banyak anggota. Baik, Bapak Ibu dan saudara sekalian, renungan hari ini kita diberi tema seni dalam berorganisasi. Nah, sebagai landasan kita dalam menggumulkan tema ini yaitu dari 1 Korintus 12 ayat yang ke-12 sampai 14 tadi, yang membahas tentang banyak tubuh tapi banyak anggota, banyak anggota tapi satu tubuh. Baik, dalam organisasi terkadang kita tidak hanya belajar seorang diri ya, pasti gitu. Dalam organisasi pasti kita akan bertemu dengan banyak sekali orang, banyak sekali tipe-tipe orang, banyak sekali kepribadian orang yang kita harus tahu. Di dalam organisasi juga kita akan menemui kadang-kadang kok ini orang ini nggak satu pemikiran ya sama saya ya, kok ini orang ini punya pemikiran yang berbeda, atau orang ini kok pemikirannya tuh kontra atau beda banget sama saya punya pemikiran. Dan di situ kadang-kadang kita merasa jengkel, atau mungkin kita juga jengkelnya karena kok pemikiran kita ini atau ide kita ini nggak dieksekusi, atau ide kita ini cuman sebatas ide aja, orangnya nggak mau menerima. Kadang-kadang seperti itu muncul ya dalam kita berorganisasi. Nah, dan itu pula yang kadang-kadang saya rasakan. Sebagai seorang mahasiswa, saya juga ikut dalam beberapa organisasi yang berbeda-beda, dan saya bertemu dengan banyak sekali tipikal orang, dan juga banyak sekali hal-hal lain yang saya akhirnya belajar dari situ. Salah satunya adalah tentang menghargai orang lain gitu. Nah, di dalam ayat tadi, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, Tuhan tuh menginginkan kita untuk saling menghargai. Ibaratkan organisasi tersebut adalah tubuh. Tubuh terdiri dari banyak sekali anggota ya, dalam ayat tadi disebutkan juga. Kayak contohnya adalah mata. Mata di sini. Mata pun nggak cuman mata aja ya. Di dalamnya pun ada kornea, ada bola mata, dan juga ada bulu mata dan lain-lain. Bayangkan Bapak Ibu dan saudara sekalian, salah satu anggota tadi ngambek, atau istilahnya dia merasa kok aku ini gak dibutuhkan ya sama organisasiku ya, kayak aku ini sama mata ini kok kayak kiranya kurang terlihat. Yang terlihat tuh cuman bola mata terus, karena dia berada di tengah. Jadi istilahnya dia jadi yang selalu dilihat sama orang. Kok aku, kelopak mata aku ini gak terlalu dipikirkan sama orang, malah lihatnya yang tengah terus. Kadang-kadang seperti itu ya. Begitu pula dalam organisasi. Kadang-kadang kita merasa kok yang selalu disanjung-sanjung itu ketuaku terus, kok yang selalu disanjung-sanjung itu temanku terus yang ini, padahal dia gak ngapa-ngapain.
padahal aku yang lebih punya andil dalam keberlangsungan organisasi tersebut. Nah, ini kadang yang sering kita pergumulkan ya. Baik Bapak Ibu dan saudara sekalian, dalam berorganisasi itu kita tidak bisa bekerja seorang diri, atau istilahnya kita menjadi seorang Superman. Organisasi yang baik itu perlu namanya super team. Jadi bukan Superman. Kalau Superman itu kan super, manusia super, satu orang aja. Tapi kok super team? Itu terdiri dari banyak sekali Superman. Ibaratkan tim yang baik itu adalah sebuah, seperti dalam penggambaran film Avenger. Mungkin kalau Bapak Ibu dan saudara-saudara pernah melihat film Avenger ya seperti itu. Ada Iron Man, ada Spider-Man, ada Thor, ada Hulk yang badannya besar, ada Black Panther atau yang dia punya cakar dan juga punya badan yang kekar seperti itu. Nah, itu adalah sebuah tim yang sangat ideal atau yang seharusnya seperti itu. Bukan tim yang ini aku tuh pinter dalam hal, contohnya dalam hal ini fotografi. Kita punya sebuah tim gitu, tim mau ikut lomba. Nah, tim ini ada beberapa orang yang cerdas-cerdas. Nih aku pintar dalam fotografi, yang ini pintar dalam hal editing, yang ini pintar dalam hal mempresentasikan. Nah, di satu sisi ada tim yang kedua. Tim ini hanya terdiri dari 3 orang yang istilahnya berlatar belakang biasa-biasa aja, tapi mereka berkumpul menjadi satu tim. Jadi mereka tidak bilang aku ini yang paling bagus dalam hal editing. Mereka selalu bilang kami ada tim yang paling bagus. Jadi di sini ada 2 perbedaan ya. Kalau yang satu tim yang pertama, dia tim yang sangat meninggikan, ini aku loh orang yang pintar dalam hal editing. Oh, ini aku loh yang pintar dalam hal presentasi dan lain-lain. Tapi tim kedua ini hanya 3 orang dan mereka semua tidak mau disebutkan unggul dalam satu bidang, tapi mereka ingin disebut satu tim yang unggul. Nah, alhasil saat mereka semua mengikuti perlombaan, memang secara teknik dan lain-lain, tim yang pertama ini akan jauh lebih unggul dalam hal kekompakan, dalam hal hasil seperti itu. Tapi yang mengejutkan, tim kedua ini mampu mengimbangi, padahal dia tim kedua ini adalah berisi orang-orang yang istilahnya diremehkan, orang-orang yang dipandang sebelah mata. Dan alhasil apa? Mereka berdua bertemu di final. Dan saat di final, kedua tim ini beradu dengan kuat. Dan alhasil apa? Bapak Ibu saudara semua, tim yang kedua lah yang jadi pemenang. Karena apa? Tim yang pertama ini sibuk. Dia sibuk dalam hal apa? Dia sangat kekeh dalam ideologinya masing-masing atau dalam pemikirannya masing-masing. Si orang yang pintar dalam hal fotografi, dia akan selalu mengutamakan fotografinya, atau dia tidak mau dikritik. Dia selalu menganggap apa yang dikerjakan adalah hal yang terbaik. Begitu pula dengan hal seorang yang pada presentasi tadi. Kalau tidak dia yang melakukannya, orang lain tidak akan bisa. Pemikiran seperti itu. Namun dengan tim yang kedua tadi, dia begitu sebagai sebuah tim. Tim ini selalu kompak. Tim ini selalu, pokoknya kita kerjaan bareng-bareng ya. Nggak ada yang kamu paling unggul, aku paling unggul. Kita semua sama. Dan di situ adalah suatu kesatuan. Ada suatu semacam semangat kebersamaan yang sangat kuat. Dan akhirnya apa? Tim kedua ini menang. Bukan karena dia berasal dari orang-orang yang terbaik dalam bidangnya, tapi mereka semua hadir sebagai satu tim terbaik dalam bidangnya. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, sebagai sebuah tim, kita tidak harus minder dengan orang lain atau mungkin tim lain yang isinya bintang-bintang semua. Kadang-kadang seperti itu ya. Mungkin kalau saya pernah dalam hal basket, saya mungkin minder dengan tim lain yang dia kok isinya orang-orang hebat semua gitu.
Tapi pelatih saya selalu ngomong itu tim yang baik itu bukan dibentuk berdasarkan anggotanya, tapi berdasarkan tujuan apa yang mau kita bareng-bareng raih gitu. Nah, seperti itu pula tadi di dalam Korintus tadi Tuhan menyampaikan bahwa dalam suatu berorganisasi, dalam suatu tim atau hal apapun ya, organisasi ini konteksnya sangat luas sekali ya. Dalam hal mungkin berkelompok di gereja, dalam hal berkelompok di masyarakat, atau mungkin dalam kerjaan, apapun itu kita pasti akan bertemu dalam yang namanya organisasi. Untuk kita menjadi seorang yang memiliki organisasi yang unggul, kita perlu yang namanya kesatuan atau suatu kebersamaan. Kita harus jadi sebuah super team, bukan menjadi seorang Superman. Memang kita punya kelebihan, tapi jadikanlah kelebihan itu menjadi pelengkap. Ibaratnya kita semua adalah puzzle-puzzle, dan kita akan bentuk suatu pola. Jadilah puzzle-puzzle itu yang di dalam kepingannya itu kita bisa satukan satu-satu. Bukan menjadi seorang yang one man show atau pengen dilihat atau pengen istilahnya jadi yang menonjol gitu. Tim tersebut tidak akan menjadi kuat dan tim itu tidak akan menjadi selamanya menjadi pemenang. Pasti dia akan kalah. Tapi jika tim dari awal atau kita dalam berorganisasi dilandasi oleh semangat atau kebersamaan tadi, kita semua sama tadi intinya. Tuhan tuh ingin menekankan seperti itu. Di dalam ayat Korintus tadi, 1 Korintus 12 tadi, Tuhan ingin menekankan kita itu sama. Kita punya fungsi yang sama, walaupun mata lebih terlihat, walaupun wajah lebih terlihat, walaupun hidung lebih terlihat, tapi dia tidak kalah dengan yang lainnya. Dia tidak menonjol dari yang lainnya. Seperti dia tidak menonjol dari jantung kita, dari lambung kita yang tidak kelihatan. Semua fungsinya sama. Dan bila satu itu fungsinya sakit atau tidak berfungsi, itu akan menjadi masalah bagi tubuh kita. Dan itu juga akan terjadi pada organisasi. Jika kita fokus pada saling menyalahkan, kamu salah, kamu ini nggak benar, caramu gini nggak benar, daripada kita, oh ini ada salahan ya, salahnya di mana? Ini kira-kira kita bisa perbaiki nggak bareng-bareng gitu. Lebih enak yang mana kira-kira? Kan lebih enak seperti itu ya. Kita lebih enak saling mengintrospeksi atau saling mengingatkan. Dan kita pun kalau diingatkan juga, oke, ya saya salah, emang ini salah saya salah ngomong gitu. Saya emang ini triknya salah, atau mungkin ini salah, saya punya strategi gitu. Nah itu, Bapak Ibu dan saudara sekalian, melalui ayat ini tadi, ayat dari 1 Korintus 12 ayat 12-14 tadi, kita diingatkan bahwa kita adalah satu tubuh dalam satu organisasi tadi. Jika salah satunya terpecah, maka kita tidak akan bisa untuk maju dan kita akan runtuh. Baik, seperti itu yang kiranya bisa kita renungkan ya pada pagi hari ini. Semoga renungan tadi memberikan kita suatu gambaran ya, bahwa dalam berorganisasi kita tidak perlu menjadi seorang Superman atau orang yang paling mahir dalam segalanya. Suatu tim maju bukan karena ada Superman yang banyak, tapi karena ada orang-orang yang mau maju bersama dan dalam tujuan yang sama, yaitu maju dalam satu tim, bukan dalam satu orang saja. Walaupun ketuanya hebat sekalipun, tim itu akan hancur kalau dia hanya bekerja seorang diri dan tidak mau mendengarkan nasihat atau kritikan dari orang lain. Kritikan dari orang lain ada, atau mungkin masukan ada untuk menguatkan, bukan untuk menjatuhkan. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah mendengarkan dan sukses terus untuk kita semua. Terima kasih.